Halo semuanya, perkenalkan saya Dilan Noprianto. Jadi saya adalah kelompok satu. Jadi untuk tugasnya di video ini saya memiliki pasangan yaitu milik teman itu adalah Mas Guntur Kiaritia dari kelompok 5. Nah, dari kelompok mereka sendiri itu membahas tentang metode adaptif dan modern software development dengan studi kasusnya itu pada software Windows Terminal. Jadi sedikit saja, eh, mungkin sedikit saya jelaskan dari video yang mereka sampaikan itu tentang metode mereka. Jadi metode adaptive modern software development itu merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan secara cepat dan berkelanjutan. Metode ini tidak terlalu fokus pada proses yang kaku seperti struktur desain, di mana itu adalah metode yang kami pakai di kelompok satu. Tetapi untuk metode adaptif di modern software development ini lebih berorientasi pada pencapaian hasil melalui adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan dari penggunanya. Lalu perangkat lunak yang mereka gunakan ini adalah Windows Terminal, yaitu sebuah terminal emulator yang bersifat open source dan dikembangkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Nah, Windows Terminal memiliki berbagai fitur seperti multiple tabs, split pane, serta integrasi dengan berbagai shell seperti command prompt, atau yang dikenal dengan CMD, PowerShell, dan Linux melalui Windows Subsystem for Linux. Karena bersifat open source dan dikembangkan oleh platform GitHub, maka pengembangan Windows Terminal memungkinkan kontribusi dari komunitas pengembangan di seluruh dunia. Jadi siapa saja bisa berhak tuh ikut berkontribusi dalam pengembangan si Windows Terminal. Dan juga di dalam video tersebut itu disampaikan juga bahwa Windows Terminal itu menggunakan berbagai praktik pengembangan modern seperti continuous integration dan continuous deployment atau yang kita ketahui dengan CI/CD. Jadi otomatisasi building dan testing serta rilis fitur secara iteratif. Itu yang telah disampaikan di video mereka. Lalu selanjutnya itu jika kita lihat nih dari kelebihannya, sisi positifnya kan dari metode mereka ini, yang pertama itu adalah metode dari mereka ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak karena perubahan kebutuhan dapat diakomodasi dengan cepat. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan CI/CD yang memungkinkan proses integrasi kode dilakukan secara cepat sehingga fitur baru dapat segera diuji dan dirilis kepada para pengguna. Jadi bisa melakukan efisiensi terhadap waktunya lah, cepat melakukan rilis agar para penggunanya bisa menggunakan lagi. Lalu yang ketiga itu adalah kolaborasi komunitas melalui GitHub. Itu memungkinkan inovasi dan perbaikan sistem dilakukan secara berkelanjutan. Nah, itu ada beberapa tuh ada nilai positifnya. Kan biasanya jika ada nilai positif tentunya juga ada nilai negatif. Jadi untuk metode ini juga mempunyai keterbatasannya, yang salah satunya itu adalah kurangnya struktur perencanaan jangka panjang yang jelas. Jadi dalam proyek yang memiliki kompleksitas sistem tinggi, perubahan yang terlalu sering dapat menyebabkan ketidakstabilan arsitektur sistemnya. Lalu selain itu pengembangan berbasis komunitas juga itu bisa menyebabkan kontrol pengembang tidak sepenuhnya berada pada tim intinya saja. Tapi itu kontrol pengembangan itu di seluruh dunia lah. Karena kan itu open source. Jadi selanjutnya itu adalah saya akan melakukan nih analisis what if. Bagaimana jika software dari mereka yaitu adalah Windows Terminal menggunakan metode dari kami yaitu prediktif. Jadi metode prediktif merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan perencanaan yang matang sejak tahap awal pada awal proyeknya. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan tentang prediktif dari kelompok kami. Jadi dalam metode ini kebutuhan sistem biasanya dianalisis terlebih dahulu sebelum proses pengembangannya dimulai. Jadi kemudian setelah itu berhasil sudah dianalisis, kemudian prosesnya itu pengembangannya dilakukan secara berurutan
mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasinya, pengujian, hingga proses pemeliharaannya nanti. Jadi itu bertahap secara berurutan kayak air terjun kan, bertahap turun seperti itu. Jadi jika Windows Terminal dikembangkan dengan menggunakan metode prediktif, maka arsitektur sistem dapat dirancang secara lebih terstruktur sejak awal proses perancangan atau pengembangan dari si uh, software tersebut, sehingga komponen sistemnya itu dapat terintegrasi dengan lebih baik atau lebih dimaksimalkan gitu. Lalu selain itu, metode prediktif juga memungkinkan adanya kontrol yang lebih ketat pada setiap tahap pengembangan sehingga stabilitas perangkat lunak dapat terlebih terjaga. Jadi sebagai kesimpulan, metode adaptif dan modern software development sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan perubahan fitur yang cepat. Itu kan tentunya juga sangat lebih kayak bergantung sih, lebih kayak misalnya nih pengguna pada hari ini perlunya apa ini, maka untuk metode adaptif modern software development ini cocok banget nih karena dia menyesuaikan dari permintaan atau requirement atau dari anggapannya itu feedback. Nah, feedback dari si usernya. Jadi itu sangat bagus untuk menerapkan metode adaptif dan modern software development. Sedangkan untuk metode prediktif itu lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan struktur pengembangan yang jelas serta stabilitas sistem yang tinggi semenjak awal software itu dirilis. Jadi dia lebih stabil dan lebih berfokus untuk memaksimalkan dari komponen-komponen sistemnya. Mungkin itu saja peer review dari saya untuk teman saya Mas Guntur dari kelompok 5. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. See you guys, thank you.